نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita hidayah. Kalaulah bukan hidayah dari Allah, maka sungguh kita menjadi orang-orang yang tersesat. Dan orang-orang yang disesatkan oleh Allah tidak akan ada orang yang mampu memberikan kepadanya hidayah. Maka dari itu kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur, mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayolah wal akhwat, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab tafsir surah Al-Baqarah. Dan sebagai informasi untuk antum semuanya, saya dalam mengajar tafsir ini memakai tafsir daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan tafsir ini sudah pun diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Taib ayyuhal ikhwah wal akhwat, kita sudah sampai kepada ayat yang ke-140. Ya, malam ini kita akan mulakan ayat yang ke-140. Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama shahadatan 'indahu minallah wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Yang artinya adalah, ataukah kamu mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah? Yang dimaksud syahadah di sini adalah persaksian Allah yang tersebut dalam Taurat dan Injil bahwa Ibrahim dan anak cucunya adalah bukan penganut daripada Yahudi ataupun Nasrani yang ada padanya, dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. Itu adalah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat, ayat ini dimulakan dengan ayat am taquluna, ya, dimulai dengan ayat am. Ayat ini dimulakan dengan ayat am. Am di sini ini bermakna sebuah peralihan, ya, peralihan dari satu ayat ke ayat yang lainnya. Ya. Jadi ini ada peralihan di sini. Jadi peralihannya adalah, kalau sebelumnya Allah Subhanahu wa taala itu berbicara berkenaan orang-orang yang berdebat berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan betapa buruknya orang-orang yang memperdebatkan berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Allah Subhanahu wa taala beralih mempertanyakan dakwaan daripada mereka
bahwasanya rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai pegangan selain daripada Allah, apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Dan ini adalah merupakan dakwaan yang dusta, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan itu di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sesungguhnya Ibrahim adalah orang-orang yang menganut agama yang lurus, dan dia adalah orang yang beriman sekaligus dia adalah seorang muslim, dan dia adalah orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat ini, ya, ketika mereka mengatakan, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwasanya nabi-nabi yang disebutkan di atas itu adalah penganut daripada agama Yahudi dan Nasrani, Allah Subhanahu wa taala menyatakan antum a'lamu amillah. Allah membatalkan dakwaan mereka. Dan Allah mengatakan, adakah kalian lebih mengetahui daripada Allah Subhanahu wa taala? Dan kita maklum bahwasanya tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pernyataannya dalam bentuk pertanyaan sebagai cabaran kepada mereka. Adakah orang yang lebih mengetahui daripada Allah Subhanahu wa taala? Ini hampir sama ketika Allah Subhanahu wa taala yang mencabar orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan kepada mereka, Allahu khairun amma yusyrikun. Adakah Allah yang lebih baik dari apa yang mereka sekutukan? Allah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala mencabar mereka melalui pertanyaan. Ya, Allah menyatakan bahwasanya adakah orang yang lebih baik, ataupun adakah sekutu-sekutu yang kalian sembah ini lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala? Dan jelasnya di sini bahwasanya kalau pertanyaan itu ditujukan kepada mereka, maka pasti mereka akan menjawab tidak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ dikatakan wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyembunyikan persaksian daripada Allah Subhanahu wa taala? Karena kenapa? Ada di antara mereka yang menyembunyikan kebenaran. Ada di antara mereka yang menyembunyikan kebenaran. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka tidak mau mengungkapkan kebenaran, bahkan menyembunyikan kebenaran. Dan itu berkenaan dengan apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara mereka. Karena itulah ayyuhal ikhwah wal akhwat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baru saja mendapatkan yang namanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu pernah saya sampaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kembali ke rumahnya, kemudian bertemu dengan Khadijah radhiyallahu anha, dia mengatakan dathiruni, selimuti saya. Diselimutilah oleh Khadijah radhiyallahu anha. Setelah diselimuti, kemudian dibawa kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal langsung tahu bahwa apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam, dan dialah Jibril alaihi salatu wasallam. Dia sudah tahu langsung, walaupun belum ada yang memberitahunya. Karena kenapa? Dia tahu karena dia mengerti berkenaan dengan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat wal Injil. Ya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Jadi berkenaan dengan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu di dalam Al-Quran disebutkan, itu sudah tertulis di dalam Taurat wal Injil. Sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah nyata dan sudah dijelaskan. Karena itu kalau kita melihat sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang yang sudah mengetahui bahwa ia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum dia diutus. Kita kalau seandainya kembali kepada kisah daripada Salman Al-Farisi ketika beliau masuk Islam pertama kali, kan? Itu Salman Al-Farisi dari negara Persia, ingin mencari kebenaran, dan dia dikatakan oleh gurunya sebelumnya, seorang pendeta dari bangsa Nasrani, mengatakan bahwa sesungguhnya akan lahir ataupun akan muncul seorang nabi. Ya, akan muncul seorang nabi dari Jaziratul Arab yang mempunyai sifat-sifat seperti ini. Itu sudah disampaikan oleh gurunya. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muncul
Dia langsung tahu bahwa itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena memang sudah disampaikan sebelumnya. Itu sudah tertulis sebelumnya. Ya, ini adalah merupakan sifat-sifat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Taurat dan Injil, dan itu adalah sesuatu yang dimaklumkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia pada saat itu. Maka mereka tidak bisa menyembunyikan sebenarnya kebenaran itu. Dan orang-orang yang menyembunyikan kebenaran ini, Allah akhiri ayatnya dengan mengatakan apa? Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya, Allah tidak akan pernah lalai apa yang diperbuat oleh orang-orang tersebut yang menyembunyikan kebenaran tersebut. Allah tidak akan pernah lalai. Allah tidak akan pernah tidur. Allah Maha mengetahui berkenaan dengan apa yang mereka lakukan. Ya, makanya di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Taib. Apa faedah yang kita ambil di sini ayolah ikhwah wal akhwat? Pertama sekali adalah Allah Subhanahu wa taala membatalkan dakwaan daripada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini, "A antum ma'lamu amillah?" Ya, dakwaan-dakwaan kalian yang mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beragama Yahudi atau beragama Nasrani, adakah kalian lebih tahu daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam bentuk pertanyaan tersebut Allah mencabar mereka sekaligus membatalkan dakwaan mereka berkenaan dengan masalah itu. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan a antum a'lamu amillah. Kemudian yang kedua, ayyuhal wal akhwat, yang dimaksud dengan ilmu Allah di sini adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan hamba-hambanya. Hamba-hambanya, dan tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Allah mengetahui, Maha mengetahui segala apa yang terjadi. Apa yang jatuh daripada satu pokok sedikit pun. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Di dalam Al-Qur'an tidaklah jatuh satu helai daun dari pokoknya kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut. Ya. Kemudian ayolah wal akhwat, di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita betapa besarnya dosa orang-orang yang menyembunyikan ilmu dan menyembunyikan kebenaran. Dari mana kita ambil itu? Di dalam ayat tersebut dikatakan waman azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyembunyikan? Maka orang-orang yang menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran masuk dalam kategori orang-orang yang melakukan dosa besar. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang mengetahui ini sebenarnya adalah orang-orang yang diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia sampaikan. Untuk dia sampaikan apa yang dia ketahui. Tetapi ketika pada akhirnya dia menyembunyikan kebenaran tersebut, apalagi dia sembunyikan kebenaran karena faktor-faktor duniawi, inilah yang masuk di dalam ayat ini yang dikatakan waman azlam. Siapakah yang lebih zalim? Allah yang mempertanyakan itu. Waman azlamu mimman katam. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyembunyikan kebenaran itu? Yang menyembunyikan sebuah kebenaran. Itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan demikian. Oke? Kemudian ayyuhal wal akhwat, di dalam ayat ini juga ayyuhal wal akhwat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak akan pernah lalai dari apa yang mereka lakukan. Maksudnya Allah senantiasa mengetahui. Allah senantiasa mengetahui apa yang orang-orang ini lakukan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala karena dengan maha adilnya akan memberikan hukuman sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Karena itu ada yang dinamakan dengan hari akhir. Kalau kita berbicara masalah hari akhir, kita berbicara masalah hari kiamat, salah satu yang kita bicarakan di situ adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala? Salah satu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan semua orang sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia.
Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang melakukan kebaikan akan mendapatkan kebaikan. Orang yang melakukan keburukan akan mendapatkan keburukan. Allah Maha tahu terhadap apa yang manusia lakukan. Sekecil apapun yang dilakukan itu, kalau seandainya ia adalah merupakan kebaikan, maka ia akan berbuah kebaikan. Sekecil apapun ia, kalau seandainya ia melakukan sebuah keburukan, maka ia akan berbuah keburukan. Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan pernah lalai. Wa mallahu bighafil. Allah tidak akan pernah lalai apapun yang dilakukan oleh manusia. Allah tidak akan pernah lalai. Makanya ayolah akhwat, sangat berat bagi orang-orang yang membuat kezaliman kepada manusia yang lainnya, kemudian ternyata orang yang terzalimi ini malah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian ayolah akhwat, Allah Subhanahu wa taala sekaligus dalam ayat wa mallahu bighafilin amma ta'malun, Allah tidak akan pernah lalai apa yang mereka lakukan. Ini sebenarnya menjadi peringatan bagi kita manusia. Seolah-olah Allah memberikan peringatan kepada kita, hei manusia, ingat, kamu sekarang ketika melakukan perbuatan-perbuatan buruk tersebut dan kamu anggap bahwa itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, ingat, Allah Subhanahu wa taala pasti melihatmu. Pasti mengetahuimu. Pasti akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang telah engkau lakukan. Ini seolah-olah Allah mengatakan demikian kepada manusia. Dan akhirnya kembali kepada manusia itu. Kembali kepada manusia itu. Apakah manusia mau mengambil peringatan ini atau tidak? Orang-orang yang beriman akan mengambil peringatan itu sebagai sebuah peringatan. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu berguna bagi orang-orang yang beriman. Tetapi bagi orang-orang yang tidak beriman, makanya di dalam Al-Quran dikatakan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sama saja. Diberikan peringatan, tidak diberikan peringatan sama saja. Mereka tetap tidak akan pernah mengambil peringatan itu. Bagi orang-orang yang beriman, itu peringatan adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Tetapi bagi orang-orang yang tidak beriman, itu mereka anggap peringatan itu sebagai angin lalu saja. Makanya Allah mengatakan di sini, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wahai manusia, ingat, segala apa yang engkau perbuat di muka bumi ini pasti akan tercatat. Hai manusia, ingat, sekecil apapun yang kamu lakukan di muka bumi ini pasti engkau akan dapatkan. Makanya ketika manusia sudah mendapatkan catatan amal ibadahnya di hari kiamat kelak, itu kan di dalam Al-Quran dijelaskan dan diceritakan oleh Allah. Ada orang ketika Allah berikan kepada dia catatan amal ibadahnya dan dibuka, apa yang dia katakan? Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya Allah, kitab apa ini? Kitab apa ini? Catatan apa ini? Ketika dia buka, kata dia, tidak ada satupun yang dia lakukan di muka bumi ini, baik yang kecil maupun yang remeh sekalipun, illa ahsaha, kecuali di dalamnya sudah tertulis. Sesuatu yang dianggap remeh oleh manusia, semuanya tertulis dengan jelas. Ya, dengan jelas. Makanya hati-hati, Allah tidak akan pernah lalai terhadap apa yang dilakukan oleh manusia. Dan ini sebenarnya juga adalah merupakan kabar gembira. Kabar gembira bagi siapa? Bagi orang-orang yang terzalimi ataupun merasa terzalimi. Karena kadang-kadang orang-orang yang terzalimi ini adalah orang-orang yang lemah, yang tidak bisa menuntut haknya di dunia. Tetapi Allah memberikan kabar gembira. Okelah, kalau seandainya engkau tidak mampu untuk menuntut hakmu di dunia, ada akhirat. Itu kan merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang terzalimi. Karena biasanya orang-orang yang terzalimi ini bukan orang-orang yang kuat. Biasanya orang-orang yang terzalimi ini adalah orang-orang yang lemah, yang tidak mampu untuk membuat perlawanan. Jadi orang-orang yang lemah, yang tidak mampu membuat perlawanan ini seolah-olah mendapatkan sebuah kabar gembira daripada Allah. Oke, kalau seandainya engkau tidak mampu untuk menuntutnya di dunia, kamu tidak bisa untuk meminta pembalasannya di dunia, ada yang dinamakan dengan akhirat. Dan hati-hati, dosa yang berkenaan dengan manusia ini lebih berat dibandingkan biasanya dosa berkenaan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala.
Berkenaan dengan hak-hak Allah, orang meminta ampunan kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Tetapi kalau seandainya berkenaan dengan manusia, selain minta ampunan kepada Allah, dia perlu untuk meminta maaf kepada manusia yang telah dia zalimi tersebut. Kalau di dunia dia dimaafkan, alhamdulillah. Tetapi kalau tidak dimaafkan, itu sampai di akhirat kelak. Karena tidak ada satupun yang akan terbebas. Wallahu ta'ala a'lam. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian dikatakan tilka ummatun qad khalat. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu adalah umat yang telah lalu. Umat-umat Nabiullah Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan cucu-cucunya, ummatun qad khalat. Ini adalah umat-umat yang telah lalu. Ya, umat yang telah lalu. Mereka akan mendapatkan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Dan kalian akan ditanya berkenaan dengan apa yang kalian lakukan. Kemudian di akhir ayat itu dikatakan wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan pernah ditanya apa yang berkenaan dengan apa yang mereka lakukan itu. Kalian tidak akan pernah ditanya apa yang telah mereka lakukan. Ya. Makanya seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, kamu juga harus memperbaiki diri di dalam hal ini. Karena kalian akan mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan dan apa yang kalian katakan selama kalian hidup. Itulah yang kalian akan pertanggungjawabkan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, kalian tidak akan ditanya apa yang dilakukan oleh orang lain, tetapi kalian akan ditanya berkenaan dengan apa yang kalian lakukan. Baik, kita masuk kepada ayat selanjutnya. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Artinya adalah orang-orang yang kurang akalnya, sufaha, yang kurang pikirannya, tidak dapat memahami sesuatu, di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Baik, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Ayat ini dimulakan dengan ayat sa, yaqulu. Sa itu di dalam bahasa Arab ini adalah merupakan huruf. Huruf, karena di dalam bahasa Arab itu struktur katanya ada 3. Ada yang dinamakan dengan ism, dia adalah kata benda. Ada yang dinamakan dengan fi'il, dia adalah kata kerja. Dan yang terakhir ada yang dinamakan dengan huruf. Sin itu adalah huruf. Huruf yang tujuannya adalah litamfis. Litamfis maksudnya bagaimana? Dia sin ini, huruf sin ini, kalau dia bertemu dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Present tense lah istilahnya kan. Dia kalau sin itu bertemu dengan fi'il mudhari, itu menunjukkan mustakbal, akan terjadi. Biasanya sesuatu yang akan terjadi, litamfis ini dia diwakili dengan 2 kata. Yang pertama sa dan yang kedua saufa. Ya, saufa. Saya, misalnya saja ya, saya akan ke Batam. Biasanya saya akan mengatakan sa'adhabu atau saufa adhabu. Sa'adhabu ila Batam, saya akan pergi ke Batam. Saufa adhabu ila Batam, saya akan pergi ke Batam. Perbedaannya apa? Sa dengan saufa. Ya, apa perbedaan antara sa dengan saufa itu? Sama-sama artinya saya akan, gitu ya. Tetapi apa perbedaan antara sa dengan saufa? Sa biasanya langsung ada action selanjutnya. Kalau orang mengatakan sa'adhabu, setelah itu langsung berangkat. Ya, setelah itu langsung berangkat. Tetapi kalau dia mengatakan saufa adhabu, oke, hari ini dia katakan saufa adhabu, belum tentu langsung berangkat. Besok belum tentu berangkat. Selanjutnya, belum tentu berangkat. Karena dia baru mengatakan saufa. Tetapi kalau dia mengatakan sa'adhabu,
tidak ada kata-kata sofanya ya, hanya sin di situ, itu menunjukkan bahwasanya kejadian setelah itu akan langsung terjadi. Maka di sini di dalam ayat ini dikatakan sayaqulu, orang-orang yang kurang akal dan pikiran akan berkata. Dan langsung dia katakan berkenaan dengan pengalihan kiblat. Bagaimana sebenarnya pengalihan kiblat ini? Ayo ikhwah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah untuk melaksanakan salat pada waktu malam Lailatul Isra'i wal Mi'raj, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan oleh Jibril untuk melaksanakan yang namanya salat. Kemudian diajarkan kepada dia salat-salat apa saja yang akan dilaksanakan. Diajarkan juga kepada dia berkenaan dengan gerakan-gerakan salat, dan juga diajarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan waktu-waktu salat. Itu di dalam hadis yang panjang itu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimana Jibril datang kepadanya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Jibril itu datang di hari pertama di awal waktu, di hari yang kedua di akhir waktu. Jadi zuhur di awal waktu, kemudian besoknya zuhur di akhir waktu, asar awal waktu, asar akhir waktu, maghrib satu waktu. Jadi ini menarik karena Jibril mengajarkan kepada Nabi untuk sholat maghrib itu waktunya sama di hari pertama dengan kedua. Kemudian di hari yang selanjutnya di hari sholat isya juga begitu, awal waktu akhir waktu. Begitu juga untuk sholat subuh, awal waktu akhir waktu. Dan pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan oleh Jibril untuk menghadapkan wajahnya ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Baitul Maqdis di Palestina. Di saat itu muncullah perkataan-perkataan dari orang-orang yang ada di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari golongan-golongan khususnya bangsa Yahudi yang hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Mereka berkata, apa bedanya ibadah kita dengan mereka? Mereka melaksanakan sholat menghadap Baitul Maqdis, kita juga sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Dalam riwayatnya ini yang menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedih. Sedih karena Islam disamakan dengan agama mereka. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedih karena Islam disamakan dengan agama mereka, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa menghadapkan wajahnya ke langit, meminta kepada Allah agar diberikan kiblat yang Allah ridai dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sukai. Makanya di dalam ayat selanjutnya dikatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Engkau selalu mengadahkan wajahmu ke langit. Pada saat tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kerinduan juga kepada Mekah, Ka'bah al-Musharrafah waktu itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya dijawab doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu terjadinya di sebuah perkampungan, kalau tidak salah namanya perkampungan Bani Salamah. Perkampungan Bani Salamah ini kalau tidak salah, ini Bani Salamah pernah meminta kepada Nabi untuk pindah di samping Masjid Nabawi. Dia berkata, kami ini jauh sekali ini. Jauh sekali kalau setiap hari harus pergi ke Masjid Nabawi hanya untuk melaksanakan yang namanya salat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang mereka, jangan. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hitungan langkah kamu itu menjadikan kamu mempunyai banyak pahala. Bayangkan kalau seandainya dari perkampungan kamu ke Masjid Nabawi, itu berapa langkah sampai ke sana. Jangan bayangkan Madinah di zaman Nabi sama dengan Madinah di zaman kita. Madinah di zaman Nabi itu besarnya adalah Masjid Nabawi sekarang. Ya, dalam riwayatnya yang dinamakan Madinah di zaman Nabi itu sama dengan Masjid Nabawi yang ada sekarang. Makanya dulu itu yang dinamakan Uhud itu luar Madinah itu dulu. Ya. Perkampungan Bani Salamah itu dulunya di luar Madinah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu hari berkunjung ke perkampungan Bani Salamah. Ya, berkunjung ke perkampungan Bani Salamah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat. Ada yang mengatakan sholat zuhur, ada yang mengatakan sholat asar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam di tempat tersebut. Di 2 rakaat pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih menghadap ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Turun ayat yang menyuruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengalihkan wajahnya dari Baitul Maqdis yang ada di Palestina kemana?
ke Ka'bah al-Musyarrafah yang ada di Mekah. Maka pada saat itu di 2 rakaat terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menghadap ke Ka'bah. Wallahu a'lam, dalam riwayatnya bagaimana hal itu bisa terjadi, karena pada saat itu yang dinamakan dengan Baitul Maqdis kalau di Madinah itu bertentang arah dengan apa namanya? Dengan Ka'bah, bertentang arah. Saya kurang tahu apakah dia di barat, timur atau utara itu. Jadi yang jelasnya dia bertentang arah itu. 2 rakaat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih di arah lain, 2 rakaatnya itu sudah bertentang arah. Ya. Ada yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjalan dari depan, kemudian tiba-tiba ke belakang, dan akhirnya semuanya menghadap ke Ka'bah pada saat itu. Dan pada saat itulah pengalihan kiblat terjadi. Terjadinya pengalihan kiblat itu sekarang dinamakan dengan Masjid Qiblatain. Ya, Masjid Qiblatain. Kalau ada orang yang bertanya, Ustaz, ada kekhususan tidak di sana? Tidak ada kekhususan di sana. Sama. Ya. Makanya kadang-kadang ada jemaah yang minta, Ustaz, boleh tidak kita sholat sunnah? Sudah lebih baik sholat sunnahnya di mana? Di Masjid Nabawi. Lebih banyak pahala dibandingkan hanya sholat sunnah di Masjid Qiblatain. Yang penting kita sudah tahu di sinilah tempat pengalihan kiblat itu terjadi. Karena di dalam hadis itu hanya ada 4 masjid yang mempunyai keutamaan. Di muka bumi ini hanya ada 4 masjid yang mempunyai keutamaan. Yang pertama adalah Masjid Al-Haram yang ada di Mekah, ya 100.000 daripada masjid yang lainnya kan. Kemudian yang kedua adalah Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah, itu sama dengan 1.000. Kemudian yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina, itu sama dengan 500. Dan yang keempat adalah Masjid Quba. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kekhususan kepada Masjid Quba. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man tawaddu'a fi baitihi thumma ata Masjid Quba fa shalla fiha salatan kataballahu lahu ajruhu mithlu ajri umrah. Barang siapa yang bersuci di tempat dia tinggal, kemudian setelah itu dia melaksanakan sholat apa saja di dalam Masjid Quba, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala seperti pahala umrah. Ya. Kata-kata seperti pahala umrah bukan berarti ya sudahlah. Ada orang-orang kadang-kadang, wah ini anak saya atau istri saya haid Ustaz, bagaimana dia tak boleh umrah? Ya, kita pergi ke Madinah, kita sholat banyak-banyak di masjid itu, insya Allah sudah sama dengan umrah. Nah, ini alasan travel yang mau cepat-cepat pulang. Oke, ya tidak sama juga, karena amalan-amalan umrah hanya pahalanya kata Nabi setara dengan umrah. Baik, jadi terjadinya peralihan di sana. Setelah terjadi peralihan ini, muncullah sebuah isu-isu yang berkembang pada saat itu. Apa yang mereka katakan? Ma wallahu man qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menyebabkan ini Nabi ini tiba-tiba mengalihkan kiblatnya yang awalnya dari Baitul Maqdis ke mana? Ke Makkah Al-Mukarram. Apa yang menyebabkan? Jadi mereka menganggapnya bahwa apa yang terjadi pada saat itu adalah kemauan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka mempertanyakan. Ini mereka menganggapnya ini kemauan Nabi ini, mau-maunya Rasulullah ini, mau-maunya Muhammad ini. Apa yang dia inginkan dia lakukan. Dia anggap seperti itu, maka mereka mempertanyakan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ayat dari Allah, katakan wahai Muhammad kepada mereka, kullillahil masyriq wal maghrib. Ya, Allah yang mempunyai timur dan dia jugalah yang mempunyai barat. Ya. Dialah yang mempunyai timur, dialah yang mempunyai barat. Kenapa tidak dikatakan di situ utara dan selatan? Sebenarnya kalau seandainya dikatakan maghrib, masyriq wal maghrib, dikarenakan timur dan barat ini tempat terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari. Bahkan dikatakan bulan, bintang, ya itu tempat terbit tenggelamnya itu ya dari timur dengan barat. Maka itu sudah cukup mewakili utara dan selatan. Itu para ulama menyatakan demikian. Yahdi mayyasha. Allah Subhanahu wa taala
memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Baik, ayolah wal akhwat. Apa yang kita ambil dari ayat ini? Yang pertama sekali, Allah Maha mengetahui apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Di dalam ayat ini Allah mengkhabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Orang-orang yang akan bertanya kepadamu, wahai Muhammad, berkenaan dengan pengalihan kiblat ini. Ya, berkenaan dengan pengalihan kiblat ini. Mereka akan bertanya kepadamu. Mereka akan mempertanyakan itu. Tetapi kabar yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan adanya pertanyaan-pertanyaan ini sekaligus juga kabar gembira bagi Nabi. Dari mana kabar gembiranya? Karena di dalam ayat itu dikatakan as-sufaha. Sufaha itu artinya apa? Orang-orang bodoh kan? Artinya apa? Tapi kamu tidak usah bingung, tidak usah pusing, karena yang akan tanya nanti itu hanya orang-orang bodoh saja, bukan orang pintar. Jadi Nabi itu diberikan kabar gembira oleh Allah. Banyak orang yang akan bertanya, tapi kamu tidak perlu, istilahnya, tidak perlu risau. Yang nanti bertanya itu, lihat aja, yang bertanya berarti dia orang bodoh. Yang katakan bodoh bukan saya ya, Allah yang mengatakan ini. Yang mengatakan bodoh Allah. Jadi kata Allah, yang akan bertanya kepadamu nanti, kamu tidak usah risau, mereka orang bodoh. Ya. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Kata-kata min itu menunjukkan sebagian, bukan semuanya. Ya, sayaqulu sufaha'u minan nas, sebagian daripada manusia akan bertanya kepadamu. Ya. Dan pertanyaan itu akan disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ketika turun yang namanya wahyu berkenaan dengan masalah itu. Nabi sudah diberikan yang namanya kesiapan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu harus mampu untuk kamu wahai Muhammad harus tahu bahwasanya akan ada orang seperti ini. Tetapi yang akan bertanya nanti adalah orang-orang yang seperti ini bentuknya. Itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Di sini juga kita akan mengambil satu pelajaran bahwa terkadang kita perlu untuk memberikan jawaban yang ringkas hanya untuk menerangkan berkenaan dengan masalah syariat. Tidak perlu panjang-panjang. Di sini dikatakan, kenapa mereka mengalihkan pandangannya? Allah menjawabnya apa? Katakan, Allah yang punya timur dan barat. Selesai masalah. Makanya saya kira, kalau seandainya kita menjawab dengan jawaban-jawaban yang simple, sederhana, tapi mengena, sudah cukup. Saya kadang-kadang kalau ditanya, kenapa kita perlu berpuasa? Biasanya kan orang menjawabnya, oh berpuasa itu adalah merupakan sebuah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan agar kita menjadi orang-orang yang sehat apa semua. Oh panjang lebar. Padahal sebenarnya kalau seandainya kita mau jawab, kenapa kita berpuasa? Itu perintah Allah, selesai. Ya perintah Allah. Kalau sudah perintah Allah, apa yang mau ini? Sudah selesai, itu perintah Allah, selesai masalah. Kenapa Anda tidak minum khamar? Itu diharamkan, selesai. Tidak perlu ditanyakan, kenapa haram, kenapa. Tidak perlu ditanyakan itu. Sudah cukup. Makanya Allah juga memberikan kepada kita sesuatu jawaban yang simple, ringkas, tetapi mengena. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini bahwasanya akan ada orang yang bertanya seperti itu, katakan kepada mereka, yang punya timur, yang punya barat, Allah. Ya terserah Allah mau menghadapkan kemana. Ya, jadi ini adalah merupakan sebuah pembelajaran yang Allah berikan kepada kita. Bahwa terkadang kita hanya perlu untuk memberikan jawaban-jawaban yang ringkas. Tidak perlu panjang-panjang. Tidak perlu panjang-panjang. Ini perintah Allah, selesai. Ya. Allah ketika menciptakan manusia, Allah memberikan kepadanya yang dinamakan dengan kewajiban-kewajiban untuk mereka lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan-larangan
untuk mereka agar tidak mereka lakukan seperti itu. Seperti itu sudah cukup. Ya. Kemudian ayolah wal akhwat. Di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita luasnya kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah mengatakan lillahil masyriq wal maghrib. Allah yang memiliki timur dan barat. Dialah Allah yang memiliki semuanya. Makanya ayolah wal akhwat, kalau kita melihat surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu ada hal yang sangat luar biasa. Biasanya kita kalau membaca suratul Fatihah, ada satu ayat yang mana bacaannya itu ada beberapa cara membacanya. Ya, yaitu ayat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ya, itu kan ayatnya itu bisa dibaca panjang, maliki yaumiddin. Bisa dibaca pendek, maliki yaumiddin. Ya, ada bacaan lain tetapi bacaan ini adalah bacaan yang tidak masyhur di kalangan ulama, yaitu malaka yaumiddin. Yang menarik adalah kata-kata maliki dengan maliki. Para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan Allah itu malik dengan malik. Dialah pemilik dan dialah raja. Kenapa Allah di dalam ayat ini, ya, di dalam ayat ini bisa dibaca malik dengan malik? Dialah Allah pemilik, dialah Allah yang raja. Karena menurut ulama tafsir, banyak raja tapi bukan pemilik. Ya, ada orang yang menjadi raja tetapi belum tentu dia memiliki semuanya. Tetapi ada pemilik tapi dia bukan raja. Allah dialah pemilik, dialah raja. Maka kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas ketika Allah menyatakan Allah yang memiliki timur dan barat. Ya, Allah yang memiliki timur dan barat. Dialah Allah pemilik semua itu. Kemudian selanjutnya apa yang kita ambil dalam ayat ini? Kullillahi yahdi man yasha. Di dalam ayat itu dikatakan yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Allah yang memberikan petunjuk. Maksudnya apa? Hidayah milik Allah. Hidayah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang memiliki hidayah itu. Lalu apa tugas kita? Tugas kita hanyalah menyampaikan. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, "Wa ma 'alaika illal balagh." Tugasmu wahai Muhammad menyampaikan. Orang itu dapat hidayah atau tidak, itu siapa? Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada pamannya yang paling dia cintai. Maka di dalam ayat dikatakan innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak akan pernah sekali-kali mampu untuk memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Karena sesungguhnya hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau Allah sudah berkehendak untuk memberikan hidayah kepada seseorang, dengan berbagai macam jalan orang itu akan dapat yang namanya hidayah itu. Ya. Kalau seandainya kita dengar, mencoba untuk mengkaji, membaca beberapa kisah yang berkenaan dengan bagaimana seseorang masuk Islam, kadang-kadang kita takjub. Kadang-kadang kita takjub. Ada orang yang masuk Islam dengan sesuatu yang kita anggap itu adalah sesuatu yang sangat remeh. Sesuatu yang sangat remeh, tetapi dia bisa masuk Islam karena itu. Ya, sesuatu yang sangat remeh. Taib. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memuji umat ini. Bagaimana pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini? Karena di dalam ayat ini dikatakan umat ini berada di atas jalan yang lurus. Karena ketika Allah menyatakan yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, yang pertama kali masuk dalam golongan ini adalah siapa? Mereka orang-orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapkan wajahnya ke Ka'bah setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan wajahnya ke Baitul Maqdis. Kalau orang bertanya berapa lama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan wajahnya ke Baitul Maqdis,
Ada yang mengatakan 16 bulan, ada yang mengatakan 17 bulan. Tapi dua itulah, antara 6 dengan 17 bulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan wajahnya ke Baitul Maqdis. Ya, antara 16 dengan 17 bulan. Berarti 1 tahun 4 bulan ya. 1 tahun 4 bulan atau 1 tahun 5 bulan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan wajahnya ke Baitul Maqdis. Tayyib, ayolah wal akhwat. Dan di sini dikatakan orang-orang yang mau mengikuti Nabi di dalam mengalihkan pandangannya, mengalihkan wajahnya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, itu masuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah, berada di atas jalan yang lurus. Berada di atas jalan yang lurus, jalan yang tiada bengkok di dalamnya. Ya. Jalan yang lurus, tidak ada bengkok-bengkok di dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Selanjutnya adalah wa kadza a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida wa ma ja'alna al-qiblata allati كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. طيب. Artinya adalah, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang tidak mengikuti Rasul. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Tayyib. Ayat ini dimulakan dengan kata-kata wa kadzalika ja'alnakum ummatan. Ya, ummatan wasatan. Demikianlah kami jadikan kamu sebagai umat yang pertengahan. Ya. Umat yang pertengahan. Umat yang pertengahan di sini, ya, wasat, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah bermakna bahwasanya Islam itu adalah agama yang adil dan pilihan. Ya, dia adalah agama, umatnya adalah umat yang adil dan umat pilihan. Itu yang dimaksud dengan wasat di sini. Kemudian Islam juga itu adalah merupakan agama yang mengajarkan kepada kita wasatiyah. Wasatiyah yang dimaksud di sini bagaimana? Islam mengajarkan kepada kita pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu meremehkan dalam berbagai macam hal. Ya, dalam berbagai macam hal. Sebagai contoh misalnya dalam masalah ibadah, Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak terlalu gulu. Gulu itu apa? Berlebih-lebihan, dan tidak mengajarkan kepada kita untuk ihmal, meremehkan ibadah itu. Dan yang terbaik adalah pertengahan. Contohnya gulu. Contohnya gulu misalnya, kalau seandainya ada orang yang berkata, mulai saat ini saya tidak akan pernah keluar dari masjid, zikir aja. Pagi zikir sampai siang, petang zikir sampai malam. Lalu bagaimana makannya? Nantilah ada yang bawa makan, makanlah. Kalau tak makan. Nah, ini juga dilarang dalam Islam. Karena Islam bukan agama rahbaniyah, di dalam Al-Quran dikatakan demikian. Ya, rahbaniyatan ibtada'uha. Itu dilarang juga di dalam Islam. Ya, itu dilarang juga di dalam Islam. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan halakal itu kalau nggak salah. Halakal mutana'in itu 3 kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian. Celakalah orang-orang yang terlalu keras, celakalah orang-orang yang terlalu keras, celakalah orang-orang yang terlalu keras, yang terlalu gulu terhadap agama ini, ya,
Contoh yang lainnya misalnya dia mau berpuasa terus-menerus, tidak mau berbuka. Ya, yang biasanya dinamakan dengan puasa wisal. Ataupun misalnya dia mengatakan, saya tidak mau menikah lah. Ya, ini juga adalah sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mendengarkan ada 3 orang sahabatnya yang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia bertanya bagaimana ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diterangkan oleh Aisyah ibadahnya Rasulullah. Ibadahnya Rasulullah itu begini. 3 orang ini menganggap bahwasanya apa yang mereka lakukan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga 3-tiganya ini mempunyai azam sendiri-sendiri. Yang satunya berkata, kalau begitu saya tidak mau tidur malam, saya mau hidupkan malamku dengan ibadah kepada Allah. Yang satunya lagi mengatakan, kalau begitu saya akan senantiasa berpuasa dan saya tidak akan pernah mau berbuka. Yang satunya lagi berkata, kalau begitu saya tidak mau menikah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mendengarkan itu. Ketika mendengarkan, Nabi mengatakan, kalian yang katakan begitu. Kata mereka, ya Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ayyukum mithli. Siapa di antara kalian yang sama dengan saya? Saya mungkin tidak makan, tetapi Allah memberikan saya makan. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan apa? Saya bangun malam, saya juga melaksanakan salat malam. Saya berpuasa, saya juga berbuka. Saya juga menikah. Kemudian Nabi mengatakan, nikah itu adalah bagian daripada sunnahku. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan bagian dariku. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terlalu berlebih-lebihan juga dilarang dalam hal ini. Yang tidak ada tunjuk ajarnya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang tidak ada tunjuk ajarnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian larangan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga terlalu berlemah-lemah. Maksudnya meremehkan ibadah. Ya, karena begini, terkadang kita tahu juga ada orang ketika mau melaksanakan sholat sunnah. Kemudian kita tanya kepada dia, kenapa tak sholat sunnah? Kan hanya sunnah. Kata-kata kan hanya sunnah. Ini kan sudah meremehkan sebenarnya. Ataupun kenapa begini? Ada sesuatu yang hukumnya makruh oleh orang-orang misalnya. Kemudian ditanya, kenapa lakukan itu? Ini kan makruh. Makruh itu bukan berarti boleh dilakukan sebenarnya. Karena makruh itu diminta untuk ditinggalkan. Yang dinamakan dengan sunnah itu diharapkan untuk dilakukan. Ya, diharapkan untuk dilakukan. Yang kalau makruh diharapkan untuk ditinggalkan. Bukan alasannya, ini kan makruh. Ini kan hanya sunnah. Ini namanya meremehkan. Ini juga dilarang dalam agama. Dan Islam muncul sebagai pertengahan dalam hal ini. Islam muncul sebagai pertengahan di dalam hal ini. Ini salah satu aspek. Mungkin aspek yang lainnya di dalam masalah akidah, Islam juga pertengahan. Sebagai contoh misalnya, berkenaan dengan masalah pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar ini ada 4 pandangan yang berbeda. Ya. Pelaku dosa besar ini ada 4 pandangan yang berbeda. Bagaimana maksudnya pelaku dosa besar? Begini, kalau seandainya ada seorang muslim yang terkenal melaksanakan sholat, terkenal melaksanakan sholat, kemudian di akhir hayatnya dia diuji. Diujinya dengan apa? Diuji misalnya dengan minum khamar. Minum khamar 1 kali tenggak, Allah cabut nyawanya. Dia melakukan dosa besar di akhir hayatnya. Disolatkan atau tidak? Ya, disolatkan atau tidak? Maka di dalam pelaku dosa besar ini pun ada 4 pandangan yang berbeda. Pandangan yang pertama, orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij langsung mengatakan, orang seperti ini, pelaku dosa besar adalah kafir. Mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan kafir. Tidak perlu untuk disolati. Ini orang Khawarij. Ini orang Khawarij. Berlebihan. Murji'ah lain lagi. Kalau Murji'ah mengatakan,
Siapapun yang melakukan dosa besar, berapa banyak pun dia melakukan, selama dia pernah mengucapkan syahadat, maka dia adalah orang muslim yang sempurna imannya. Itu orang Murji'ah. Sempurna imannya. Ini menurut pandangan Murji'ah. Muncul Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mengatakan bahwasanya orang-orang yang mati dalam keadaan seperti ini, tempatnya nanti di akhirat bukan di surga, bukan di neraka, tapi dia adalah fi manzilatin bainal manzilatain. Makanya orang-orang Mu'tazilah itu terkenal dengan konsep manzilah bainal manzilatain. Ahlus sunnah wal jamaah itu berpendapat bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa besar, meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar, adalah seorang yang beriman tetapi imannya lagi lagi turun imannya. Karena iman itu bisa bertambah dan bisa turun. Dia bertambah dengan ketaatan, turun karena kemaksiatan. Di sini akhirnya dia menjadi tengah. Ahlus sunnah wal jamaah di dalam hal ini, dia berada di tengah-tengah dalam hal ini. Tidak mengikuti Khawarij, tidak mengikuti Murji'ah, tidak mengikuti Mu'tazilah, tetapi dia adalah pandangan yang pertengahan di dalam masalah ini. Kemudian juga dalam masalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya, wasat juga, pertengahan juga. Bagaimana itu? Berkenaan dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada kaum Syiah yang mengkafirkan banyak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali beberapa orang saja. Ada Nasibah. Kaum Nasibah ini adalah orang-orang yang tidak suka dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beserta keluarganya. Kalau yang pertama tadi mengagung-agungkan itu. Ahlus sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah. Berada di tengah-tengah. Bagaimana dia berada di tengah-tengah? Menempatkan setiap sahabat sesuai dengan keutamaannya masing-masing. Dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi berkenaan dengan ummatan wasatan ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasannya 2 minggu dari sekarang insya Allah. Syukran jazakumullahu khaira. Saya akhiri kajian kita malam ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.